kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dulu mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap karena sudah tergabung di Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di platform MT5 Okta Investama Berjangka, yang pertama kali itu adalah low spread, di mana futures ini paling banyak dicari oleh para rekan traders dikarenakan dengan spread yang rendah lebih mendapatkan peluang untuk profit di market lebih cepat karena bisa untuk melakukan scalp trading. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim. Kemudian yang ketiga adalah free swap. Nah, bicara free swap, ini nih betul-betul unggulannya platform MT5 Okta Investama Berjangka. Dikarenakan apa? Sedari awal trader membuka akun sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat dengan mana menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Dan yang terakhir itu ada yang namanya Oktavaganza, di mana para traders pada saat melakukan transaksi menggunakan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka menimbulkan lot. Dari lot tersebut itu langsung diakumulasikan menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul tersebut langsung dapat diredeem menjadi hadiah langsung yang mulai dari voucher, kemudian emas 5 gram, emas 10 gram, motor listrik sampai dengan mobil listrik. Ada banyak, bukan hanya sekedar yang tadi kami sebutkan. Oke, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak, ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok. Tetapi kami klaim bahwa kami Okta Investama Berjangka tidak menggunakan Telegram. Oke, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Tanpa menunggu waktu lama-lama, kita akan mulai masuk ke dalam materi-materi. Pertama kali kita seperti biasa review hasil rilis data kalender ekonomi 29 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Nah, di pekan kemarin itu banyak data penggerak market yang betul-betul mencegangkan atau memberikan volatilitas yang bagus untuk para trader sekalian. Dikarenakan apa? Pada pekan kemarin itu banyak dirilis sepaket data ketenaga kerjaan daripada Amerika Serikat yang mulai dari hari Selasa yaitu job opening, kemudian hari Rabu ADP, kemudian hari Kamisnya unemployment claims, kemudian baru hari Jumatnya non-farm payroll. Sementara di pekan kemarin itu juga ada pengumuman suku bunga daripada Jepang, kemudian pengumuman suku bunga daripada Inggris, dan lagi juga ada pengumuman suku bunga daripada Amerika Serikat. Nah, kita lihat ya sama-sama. Oke, untuk pengumuman suku bunga Jepang, nah di hari Rabu inilah yang terjadi momen menarik di mana hal ini atau informasi ini sebetulnya kami sudah sampaikan sedari 2 bulan yang lalu. Ini sekarang di bulan Agustus, bulan Juli, bulan Juni kita tuh sudah menyampaikan informasi bahwa USD terhadap yen sedang terjadi pergerakan yang menarik nih. Karena apa? Sudah terjadi pergerakan yang naik secara terus-menerus. Tetapi akan dapat dikatakan mulai terjadi penurunan apabila yang pertama, dari Bank Sentral Jepang sendiri sudah akan melakukan tindakan kenaikan suku bunga. Nah, dalam hal ini kita lihat sama-sama, kemarin sudah sempat menaikkan
menjadi 0,1% dan lagi-lagi ternyata di hari Rabu menaikkan lagi suku bunganya ke level 0,25%. Sementara di hari Kamis itu juga ada pengumuman suku bunga dari Amerika Serikat yang kurang lebih mengatakan bahwa untuk proses pemotongan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat di bulan September itu tensinya semakin besar. Bahkan ada narasi yang berkembang bahwa untuk pemotongan suku bunga itu bisa jadi di September langsung 0,5%. Wow! Atau bahkan bisa September, November, dan Desember. Wow, lagi-lagi yang kedua. Nah, disitulah akhirnya menyebabkan USD terhadap Yen terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan dari level 162 sampai sekarang ke level 143. Sudah terjadi penurunan atau informasi ini sebetulnya kami sudah berikan sedari jauh-jauh hari, lagi-lagi kami tekankan sedari bulan Juni. Kemudian di hari Kamis itu ada, terlepas daripada pengumuman suku bunga daripada Jepang dan Amerika Serikat, itu juga ada pengumuman suku bunga daripada Inggris atau BOE yang sejalan atau sejalur bahwa untuk kebijakan moneter, perubahan kebijakan moneter baru akan dilakukan setelah selesainya pemilu di Inggris. Dan betul saja, begitu sudah selesai pemilunya, sudah ketahuan partai mana yang menang, sudah ketahuan siapa Perdana Menterinya, disitulah terjadi perubahan kebijakan moneter yang terjadi penurunan dari level 5,25% menjadi 5%. Nah, secara normal biasanya kalau terjadi pemotongan suku bunga, disitulah yang akhirnya akan melemahkan mata uang negara tersebut. Dalam hal ini adalah pound sterling terhadap US. US-nya belum melakukan pemotongan, tetapi Inggrisnya sudah melakukan pemotongan. Oleh sebabnya akhirnya terjadi penurunan selama sepekan pada mata uang pound sterling terhadap US. Kemudian di sesi hari Jumat, nah ini nih yang betul-betul seru, yang betul-betul menarik. Dikarenakan apa? Data non-farm payroll atau paket ketenagakerjaan terakhir yang dirilis di hari Jumat itu betul-betul bernada dovish. Dikarenakan kita lihat sama-sama average hourly earnings itu terjadi penurunan dari level 0,3% menjadi 0,2%. Sementara non-farm employment change itu juga sangat-sangat menurun dari level 179.000 menjadi 114K atau 114.000. Kemudian untuk unemployment rate itu juga terjadi kenaikan yang signifikan dari level 4,1% menjadi 4,3%. Nah, disinilah dapat dikatakan bahwa ternyata untuk data ekonomi Amerika Serikat tidak setangguh yang kita pikir. Dikarenakan, ingat, biar bagaimanapun secara tatanan perekonomian global dunia, yang pertama kali itu adalah negara Amerika Serikat. Sementara yang kedua itu adalah negara China. Nah, minggu kemarin, 2 minggu kemarin, itu banyak terdapat rilis data ekonomi yang negatif untuk China. Dikarenakan tiba-tiba dia melakukan pemangkasan suku bunga pinjamannya yang bertenor 1 tahun, 5 tahun, kemudian yang jangka menengah. Di situ aja sudah langsung menimbulkan kekhawatiran bahwa wah, jangan-jangan nih pertumbuhan ekonomi China sedang terganggu. Nah, kali ini dengan adanya data non-farm payroll seperti ini, disitulah timbul kekhawatiran pasar yang juga kurang lebih sama seperti pandangannya terhadap China. Apakah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu sedang terganggu? Apakah sebetulnya pertumbuhan Amerika Serikat itu diambang resesi? Nah, disitulah timbul kegalauan-kegalauan yang berdampak betul-betul terhadap pasar, yang menjadi tema daripada podcast untuk minggu ini atau pekan ini. Nah, dampaknya otomatis apa? Yang pertama kali itu adalah ke Wall Street atau ke bursa saham. Disitulah timbul kepanikan, disitulah timbul kekhawatiran yang tadinya menganggap
oh pertumbuhan ekonomi baik-baik aja nih, so far fine-fine aja nih. Tetapi dengan adanya data tersebut, data terakhir non-farm payroll tersebut, disitulah akhirnya Wall Street secara kompak, baik entah itu Dow Jones, baik entah itu Nasdaq, baik entah itu S&P 500, terjadi penurunan. Kemudian dampak yang kedua, otomatis pada minyak. Nah, kalau bicara minyak, biar bagaimanapun untuk pengguna bahan bakar minyak nomor 1 di dunia pada saat ini adalah China. Nah, China baru kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat. Oke, China sudah memberikan kontribusi yang negatif di mana data-data ekonominya itu tidak bagus seperti yang disampaikan tadi. Kemudian ditambah lagi dengan data terakhir ekonomi Amerika Serikat yang juga tampaknya tidak bagus. Nah, disitulah lagi-lagi menimbulkan kekhawatiran pasar bahwa supply-nya ada, supply-nya banyak ke pasaran, minyak yang didistribusikan secara global, tetapi daya demand-nya akan berkurang. Nah, disitulah yang juga akan menyebabkan harga minyak menjadi jatuh. Oke, sekarang kita langsung masuk ya ke dalam materi ya. Untuk Wall Street seperti yang disampaikan tadi barusan, Wall Street itu ditutup anjlok pada akhir perdagangan Jumat karena meningkatnya kekhawatiran bahwa Fed mungkin telah terlalu lama menaikkan suku bunganya sehingga dapat merugikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Sementara memburuknya pasar tenaga kerja dapat membuat perekonomian Amerika Serikat rentan terhadap resesi. Dow Jones itu ditutup melemah 1,51%. Kemudian S&P 500 itu juga anjlok 1,84%. Nasdaq juga melakukan penurunan sebesar 2,43%. Nah, kelemahan di pasar tenaga kerja Amerika Serikat dan sektor manufacturing mendorong investor dan pelaku pasar untuk membuang segala sesuatu mulai dari saham-saham chip hingga industri sembari melakukan tindakan defensif. Jadi dapat dikatakan bahwa memang pada saat ini akhirnya Wall Street itu terjadi koreksi penurunan yang cukup dalam. Kenapa kami tetap menyebutnya kata-kata koreksi? Karena ingat, biar bagaimanapun secara jangka panjang Wall Street itu trennya harus naik. Tetapi ya tanpa melupakan koreksi secara teknikal, time frame D1, time frame weekly, time frame monthly bahkan yang didukung oleh data-data fundamental yang memang lagi-lagi sedang jelek. Oke. Kemudian untuk harga minyak anjlok ke level terendah 2 bulan. Setelah data pasar tenaga kerja Amerika Serikat lagi-lagi melambat tajam. Jumat, Brent ambruk sebesar 3,41%, sementara WTI anjlok sebesar 3,66%. Harga minyak global turun selama 2 hari berturut-turut, menghapus penguatan yang sempat terjadi pada hari Rabu. Dikarenakan apa? Hari Rabu pada pekan kemarin itu sempat ada berita yang mengatakan bahwa salah satu pimpinan Hamas itu tewas dikarenakan Israel. Nah, disitulah lagi-lagi menimbulkan kegalauan pasar. Wah, gimana nih? Apakah nanti gara-gara itu otomatis geopolitiknya jadi semakin melebar? Kalau misalnya semakin melebar, ya otomatis nanti akan susah dapat distribusi minyaknya. Oleh karenanya pada saat hari Rabu pekan kemarin itu sempat melonjak tajam. Tetapi pergerakan melonjaknya itu ternyata tidak bertahan lama karena ditekan lagi oleh data-data ekonomi Amerika Serikat yang memang melandai turun. Kemudian turun selama 4 pekan berturut-turut dan saat ini berada di level terendah 2 bulan. Ambruknya harga minyak ditenggarai karena ancaman resesi Amerika Serikat, diikuti kekhawatiran pelaku pasar akan terjadi hard landing. Karena memang ya kalau bicara hard landing, soft landing maksudnya begini. Kalau bicara hard landing, proses untuk menurunkan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat itu ternyata harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang betul-betul dahsyat atau signifikan. Tetapi kalau soft landing, oke,
cara untuk menurunkan inflasi itu tetap diharapkan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Nah, terjadinya hard landing lantaran The Fed dinilai lambat melakukan quantitative easing setelah keluar data pasar tenaga kerja yang melambat tajam. Jadi ya memang minyak itu sekarang sedang terjadi penurunan, itu berada di level 74 sampai dengan 73 dolar per barrel. Tetapi memang kalau sedikit informasi untuk para rekan-rekan trader, untuk daerah support kita tuh nggak bakal pernah bosan-bosan sampaikan kepada rekan-rekan Okta Traders bahwa support area itu berada di level 70 sampai dengan 65 dolar per barrel. Jadi karena kenapa? Rata-rata nih untuk HPP daripada produsen minyak itu tuh berada di level 60 dolar per barrel. Akan dikatakan masih profit bagi produsen tersebut apabila harga minyak itu berada di atas 60 dolar. Sementara kalau di bawah 60 dolar, maka dapat dikatakan bahwa produsen tersebut tidak memiliki profit. Nah, sekarang kita berlanjut ke emas. Harga emas itu juga berakhir negatif pada perdagangan Jumat. Harga emas dunia merosot karena aksi ambil untung yang terjadi setelah harga emas melonjak lebih dari 1% di awal sesi perdagangan di tengah harapan penurunan suku bunga didukung oleh data pekerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan. Kemudian harga emas di pasar spot turun 0,5%, sedangkan harga emas berjangka di Amerika Serikat ditutup sebesar 0,4%. Secara keseluruhan, harga emas itu masih mengalami kenaikan sebesar 1,8% di pekan lalu, dikarenakan meningkatnya permintaan aset safe haven akibat ketegangan Timur Tengah dan ekspektasi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi memang kalau bicara komoditas emas itu merupakan sama-sama safe haven. Kalau emas itu secara komoditas, kalau safe haven secara keuangan itu adanya di dolar, di yen, dan di Swiss franc. Apabila terjadi krisis geopolitik, orang biasanya cenderung akan memegang tiga mata uang tersebut dan emas. Nah, balik lagi kita berbicara mengenai emas. Emas tertolong oleh adanya tensi pemotongan suku bunga Fed, kemudian biar bagaimanapun isu geopolitik masih berkembang. Jadi penurunannya itu agak sedikit tertahan. Jadi ya tetapi walaupun seperti itu tetap waspada sama pergerakan-pergerakan koreksi untuk time frame H1, H4 dan D1. Nanti akan kita tunjukkan ya level-level supportnya itu di mana saja secara teknikal. Oke. Untuk outlook rilis data kalender ekonomi dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 atau apa yang akan terjadi di pekan ini. Di pekan ini itu akan ramai di hari Selasa atau di hari esok. Itu nanti akan ada pengumuman kebijakan moneter terbaru daripada Bank Sentral Australia. Yang kita lihat di sini sama-sama akan dirilis tetap dari level 4,35% menjadi 4,35%. Tetapi ya secara normal kecenderungan pasar apabila terjadi rilis data suku bunga bank sentral di suatu negara, biasanya kecenderungannya harga akan bergerak betul-betul one way, entah itu ke atas, entah itu ke bawah, dan dalam hal ini itu tetap harus berhati-hati sama pergerakan reboundnya Aussie terhadap USD. Dikarenakan apa? Kenapa Aussie berada di level bawah sih Pak? Itu tuh karena banyak nih pertanyaan juga yang masuk. Dikarenakan Aussie biar bagaimanapun pada saat ini itu terbawa oleh tensi negatif daripada perekonomian atau pertumbuhan ekonomi negara China. Di mana Australia itu sumbangsih terbesar untuk melakukan ekspor, impor atau kegiatan perdagangan itu dengan China. Jadi kalau ada apa-apa nih dengan negara China, otomatis itu juga akan berdampak yang negatif terhadap Aussie yang dalam hal ini menyebabkan penurunan atau pelemahan pada Aussie dollar. Nah, kemudian untuk sesi hari Rabu itu akan ada paket ketenaga kerjaan daripada New Zealand, ini juga dilirisnya jelek.
tidak bagus untuk Kiwi dollars dikarenakan untuk employment change itu terjadi penurunan signifikan dari minus 0,2% menjadi minus 0,3%. Sementara untuk unemployment rate-nya daripada New Zealand itu juga mengalami pelemahan yang luar biasa dari level 4,3% menjadi 4,7%. Yang tadi kita lihat Amerika tadi dari 4,1 menjadi 4,3%. Kalau New Zealand itu lebih buruk lagi, kami ulangi, menjadi 4,7%. Jadi ada kecenderungan untuk terjadi pelemahan pada Kiwi dollars di sesi perdagangan hari Rabu atau tengah pekan ini. Kemudian di hari Kamis itu akan ada momen untuk New Zealand lagi-lagi itu untuk inflation expectation yang dirilisnya 2,33%. Sementara unemployment claim seperti biasa itu akan terjadi potensi yang bagus untuk dolar, di mana dari 249.000 menjadi 245.000. Dan di hari Jumat akan ditutup sama paket ketenaga kerjaan daripada Kanada. Yang kita lihat untuk ada data employment change dari minus 1,4, kemudian unemployment rate itu juga bertengger di level 6,4%. Nah, kalau kita lihat sekelebat untuk data-data ekonomi ini sebenarnya terbilang Amerika Serikat pun juga sebenarnya tidak lagi kurang baik gitu loh. Tetapi dikarenakan Aussienya itu lebih buruk, Uni Eropanya juga lebih buruk, New Zealandnya, Kanadanya, disitulah akhirnya jelek dari yang terjelek, disitulah akhirnya menimbulkan menjadi tetap lebih baik. Oke, sekarang kita langsung masuk ke level teknikal, bocoran-bocoran untuk teknikal. Untuk Nasdaq sedang terjadi koreksi penurunan yang tajam dengan support pertama itu berada di level 18.026, 17.557 dan 17.113. Nah, itulah merupakan level-level support atau target penurunan atau kalau mau melakukan buy itu di area yang tadi kami sebutkan. Sementara S&P 500 itu sudah juga sedang terjadi koreksi penurunan dengan target koreksi itu berada di level 5352, kemudian 5141, kemudian 5049 dan 4962. Harga-harga tersebut itulah yang menjadi target koreksi ke bawah atau bisa dikatakan menjadi area buy yang lebih optimal. Kemudian untuk USD Yen itu juga sudah kami sampaikan bahwa saat ini juga sedang terjadi penurunan akhirnya setelah sempat menyentuh level 162 almost, karena level tertinggi itu berada di level 16193. Nah, level support itu berada di level 14536, 14274, kemudian 14024 itu merupakan level support psikologis utama, di mana level support itu tidak boleh break. Apabila break itu otomatis harga lanjutan akan mengarah ke 140, 139, bahkan bisa menyentuh level 13512. Dan untuk USD Swiss franc ini juga sedang terjadi penurunan atau pelemahan, itu dengan support berada di 0.8413, kemudian 0.8332. Oke, sekarang kita lanjut ke minyak. Minyak pun itu juga sama seperti tadi kita sampaikan, dikarenakan kekhawatiran resesi di Amerika Serikat, kemudian pertumbuhan ekonomi China juga melambat, ya kan? Level support berada di level 71.66, kemudian 69.63, dan yang terakhir 67.70. Kemudian untuk emas sendiri ini juga sedang terjadi pergerakan koreksi setelah kemarin itu sebetulnya
sempat naik betul ke atas di sesi hari Jumat sampai ke level 2477. Karena ingat ya, level tertinggi sepanjang masa itu berada di level 2483. Nah, begitu sentuh 2477, di situ akhirnya emas terjadi pergerakan koreksi penurunan dengan support berada di level 2429, 2415, 2400, 2380, 2367, dan 2353. 2353 itu merupakan level support psikologis yang tidak boleh tembus, dan apabila berhasil ditembus itu akan arah lanjutan koreksinya ke 2325, 2323, 2305 hingga 2300. Oke. Tanpa pernah bosan-bosan, kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian pada saat berada di market, rencanakan dahulu apa yang ingin Anda transaksikan di market dan bertransaksilah sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.